Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, nama saya Putih Febrina Niko, MPhil Psikolog, merupakan dosen di Prodi Psikologi Islam, Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil dalam video pembelajaran adalah biopsikologi sesuai dengan bidang keahlian saya, psikologi. Biopsikologi merupakan mata kuliah dasar keilmuan rumpun psikologi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Deskripsi mata kuliah biopsikologi adalah mata kuliah yang dirancang untuk memberi penjelasan, pemahaman, dan gambaran menyeluruh kepada mahasiswa mengenai hubungan antara proses biopsikologi dengan perilaku manusia. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasa pengetahuan. CPL sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan mengamalkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan. CPL 2 itu terdiri dari sikap 2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 3 terdiri dari sikap 5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta mendapatkan atau temuan original orang lain. CPL 4 terdiri dari sikap 8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL 5 terdiri dari sikap dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL 6 yaitu keterampilan umum 1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. CPL 7 keterampilan umum 8 mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. CPL 8 keterampilan umum 10 mampu komunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan benar. CPL 9 keterampilan khusus mampu menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi secara efektif, dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. CPL 10 keterampilan khusus mampu melakukan penelitian psikologi dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dan psikologi. CPL 11 penguasaan pengetahuan menguasai konsep teoritis tentang pengaruh otak dan sistem saraf terhadap perilaku. Capaian dalam pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu mahasiswa mampu memahami dasar-dasar biopsikologi, mahasiswa mampu memahami perilaku emosi kaitan dengan fisik, mahasiswa mampu memahami memori inteligensi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa mampu menghubungkan biopsikologi dengan perspektif Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Mahasiswa juga mampu menganalisa gangguan autisme serta gangguan psikologi lainnya. CPL Prodi yang telah dituangkan dalam RPS yang sudah divalidasi oleh Kaprodi dan gugus mutu. Dalam mata kuliah ini memiliki pokok bahasan mengenai konsep teori yaitu pengantar biopsikologi, sel-sel dan impuls saraf, sinapsis, anatomi dan metode penelitian, genetika dan evolusi perkembangan, gerakan, sistem sensorik, terjaga dan tidur, perilaku reproduksi, perilaku emosi, pembelajaran, memori dan inteligensi, gangguan perkembangan autis, dan gangguan psikologis lainnya. Referensi yang dipakai dalam mata kuliah biopsikologi yaitu Khalat yang dengan judul Biopsikologi
Puspitawari dan Hapsari, psikologi faal tinjauan psikologi dan fisiologi dalam memahami perilaku manusia. Kemudian ada Pinel, itu judulnya biopsikologi. Kemudian Galita dan Septianingrum, hormon dalam perspektif Islam. Kemudian ada Amenike Dini dan kawan-kawan, itu judulnya biopsikologi. Yang terakhir, Nico, pengaruh terapi zikir untuk menurunkan kecemasan pada ibu hamil. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini yaitu terdiri dari kehadiran 10%, tugas kelompok, tugas mandiri, dan ujian akhir semester dalam bentuk mini project. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu small group discussion, discovery learning, dan contextual introduction. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah biopsikologi. Mari kita simak bersama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Udah makan? Sudah. Sudah minum? Sudah. Oke, berarti udah bisa berkonsentrasi dalam mata kuliah biopsikologi. Sebelumnya Ibu sudah buka Sikuli, silakan absen terlebih dahulu. Pada pertemuan ini kita akan membahas gangguan psikologis ya. Salah satunya adalah gangguan spektrum autisme. Udah pernah lihat anak autis di lingkungan sekitarnya? Sudah ya, kelihatan dari kontak matanya, interaksinya. Kemudian sama nggak autis dengan Down syndrome? Beda. Bedanya apa? Down syndrome wajahnya sama sedikit. Iya. Ya, Down syndrome mirip sedunia. Kalau gangguan spektrum autis sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, tujuan pembelajaran itu adalah menjelaskan definisi dan konsep gangguan spektrum autis atau disingkat dengan GSA, kemudian mengidentifikasi gejala dan karakteristik utama individu dengan autisme. Jadi untuk menegakkan autis itu ada karakteristiknya. Kemudian menganalisa faktor-faktor penyebab gangguan spektrum autis dari perspektif biopsikologi. Nah, ini ya di gambar ini udah kelihatan ya, anak autis itu rata-rata dia hidup dengan dunianya sendiri. Perhatikan kontak matanya juga kayak kelihatan kosong ya. Autisme diambil dari kata Yunani yang artinya autos itu artinya diri sendiri, isme artinya suatu aliran. Jadi suatu faham yang tertarik hanya pada dunianya sendiri. Sindrom autisme disebut dengan kelainan tumbuh kembang yang pertama kali dideskripsikan oleh Karner, seorang psikiater dari Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat. Nah, jadi autis itu bukan penyakit yang menular ya. Jadi autis itu adalah gangguan perkembangan. Tuh. Nah, secara keseluruhan, autis itu adalah sekelompok gangguan perkembangan yang berpengaruh hingga sepanjang hidup yang memiliki dasar penyebab gangguan perkembangan di otak. Atau bahasa biopsikologinya adalah neurodevelopmental. Gejala umumnya sebenarnya udah tampak sebelum 3 tahun ya, itu 3 tahun udah kelihatan. Salah satunya adalah mungkin Ananda pernah melakukan permainan cilup bas sama anak bayi ya. Gimana responnya? Ketawa, tersenyum. Kalau dia tidak ada mengalami gangguan perkembangan, respon yang wajar adalah tertawa atau tersenyum.
Namun untuk anak dengan ada autisme itu dia tidak akan ngerespon ketika teman-teman melakukan cilukbah. Tuh. Nah, ini yang terjadi secara fisik ya. Ukuran otak lebih besar dari rata-rata pada tahun awal kehidupan, terutama di korteks serebral bagian frontal dan temporal. Kemudian anak autis cenderung memiliki koneksi jangka pendek atau lokal yang terlalu kuat dan koneksi jangka panjang atau antara area otak yang lemah. Dari situ maka mengakibatkan pemrosesan sensorik jadi hiperaktif, tetapi integrasi informasi kompleks seperti bahasa dan emosinya jadi terganggu. Jadi kayak misalnya ketika dia dengar suara blender, suara mesin cuci, dia akan mojok dan nutup telinga seperti ini ya, karena dia sensitif terhadap suara. Namun ketika dipanggil dia tidak menoleh, tapi dia sensitif dengan suara-suara yang besar gitu. Termasuk juga bagian sensori kulit ya. Kulit itu ketika dicubit dia tidak terasa sakit. Terkadang kita lihat ya, anak autis itu ketika dia marah dia menyakitin diri sendiri, menggigit tangannya atau mencubit tangannya sampai biru, sampai berdarah, itu mereka tidak terasa rasa sakitnya. Mereka melakukan itu karena mereka tidak bisa mengeluarkan emosinya. Berbeda dengan anak pada umumnya yang kadang kalau marah, gak kayak gitu, mama ini loh jahat apa dan lain sebagainya. Itu suatu bentuk proses yang artinya dia marah. Tapi kalau anak autis ngomong tadi, dia ada kompleks seperti bahasa dan emosi ya. Jadi dia ngomong kalau dia kesal dan lain sebagainya, itu dia tidak mampu. Nah, ini bagian otak yang terpengaruh autisme. Yang pertama itu ada korteks di bagian depan. Bagian korteks otak bertanggung jawab untuk fungsi eksekusi dan persepsi, yang pusat integrasi informasi sensori dan motorik di dalam seluruh tubuhnya gitu. Kemudian ada otak bagian depan. Bagian otak ini mengatur perencanaan, pengambil keputusan dan kemampuan berbicara. Anak dengan autis dapat mengalami kesulitan dalam berbicara dan memahami bahasa. Jadi misalnya dia mau minta minum, dia tidak akan ngomong "mah, minum" gitu, tapi menarik tangan orang tuanya kemudian menunjuk-nunjuk tempat minum. Nah, mereka tidak mampu menyampaikan atau berkomunikasi apa yang dimau. Biasanya kadang anak kecil itu kita perhatikan ya, kalau misalnya mau minta susu, walaupun bahasanya bahasa "mah", "mimi" atau ada bahasa-bahasa khas gitu, tapi dia mampu menyampaikan bahwa dia ingin minum gitu. Kemudian ada bagian hipokampus ya. Bagian ini mengatur memori dan belajar. Anak autis pada bagian ini biasanya kesulitan dalam mengingat informasi yang pernah dipelajarinya. Kadang dia di terapi udah belajar tentang macam-macam buahan, nanti ditanya di rumah dia akan lupa. Makanya sangat perlu pendampingan orang tua dalam terapi. Kemudian ada yang amigdala, bagian otak yang mengatur perhatian, emosi, dan perilaku sosial. Anak autis mengalami kesulitan dalam mengenali ekspresi wajah dan perasaan orang lain, serta memahami sosial norma. Jadi anak autis itu nggak paham ya kalau kita marah, kalau ibunya marah, kalau orang sekitarnya kesel, orang sekitarnya nangis, mereka tidak paham. Dan mereka juga tidak paham sosial norma ya, atau aturan norma yang terjadi di lingkungan. Kayak misalnya belajar di kelas itu duduk diam dan mendengarkan guru, tapi mereka tidak paham aturan hal yang seperti itu ya. Kemudian ada yang bagian cerebellum. Bagian cerebellum mengatur fungsi sensorik dan motorik halus, termasuk koordinasi gerak dan keseimbangannya. Anak autis mengalami kesulitan dalam koordinasi gerak dan keseimbangnya. Makanya terkadang dalam proses terapi itu mereka dilatih untuk merangkak. Kemudian teman-teman lihat ya, kadang kita pun waktu kecil sering ngikutin garis ya, kayak lantai gini, kita perhatiin ya anak kecil tuh kadang ngikutin garis gini. Tapi kalau anak autis itu tidak mampu untuk menyeimbangkan gerak motoriknya ya. Nah, secara umum
karakteristik autis itu ada 3. Yang pertama itu interaksi sosial. Nah, dia tidak mampu berinteraksi dengan teman-teman di sekitarnya atau orang-orang di sekitarnya. Sehingga dia tidak memahami orang itu marah, orang itu nangis, dia tidak memahami. Kemudian ada munculnya perilaku yang berbeda pada anak seusianya. Kayak misalnya ada gerakan tangan yang berulang, kemudian dia punya permainan yang khusus, kayaknya misalnya nyusun mobil-mobilan warna merah semua, atau nyusun sendok dulu rapi sekitaran meja. Kemudian ada perilaku yang aneh lagi, yang berbeda pada anak umumnya, kayak misalnya ketika dengar suara blender, tadi itu perilakunya menutup telinga, atau terkadang orang tidak menyentuhnya sedikit tapi dia responnya berlebihan. Jadi kayak dia ketawa yang berlebihan atau nangis yang berlebihan gitu. Kemudian permasalahan komunikasi. Anak autis tidak mampu mengkomunikasikan apa yang diinginkannya, apa yang dia kesalin, apa yang dia marahin, itu dia tidak mampu untuk mengungkapkannya. Nah, di sini Bu ada video ini tentang anak autis ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat nanti perilakunya yang muncul. Bisa lihat ya ini teman-teman. Ini jalan jinjit, mutar-mutar benda, tidak menoleh jika dipanggil. Sensitif terhadap rumput, pasir, kolam, biji-bijian, beras, terus kebanyakan mereka kadang jalannya jinjit. Ini ada udah dewasa ya, udah mulai masuk remaja ya. Nah, lihat tatapan. Lihat matanya ya, matanya itu kayak, iya benar, kayak kosong gitu ya. Nah ini yang ketika udah mulai masuk remaja, jadi ada gerakan tangan yang berulang. Kita lihat tatapannya juga kayak kosong gitu ya, gitu. Nah, itu tadi ciri-ciri atau karakteristik dari autisme. Kelihatan ya, kalau kita bandingkan dengan anak normal pada usianya itu ada beberapa yang mengalami perbedaan. Termasuk tadi ada yang jalannya jinjit, sensorinya bermasalah gitu. Dipanggil tidak noleh, tapi tidak bermasalah pada pendengarannya. Jadi ketika dia dicek berak, telinganya itu nggak ada masalah. Beda ketika kita sama dengan anak tunarungu ya, kadang itu sering terbalik-balik karena sama-sama orang melihat, sama-sama tidak respon ketika dipanggil. Namun anak autis ketika ada suara yang tiba-tiba membuatnya tertarik, keras atau dan lain sebagainya, kayak misalnya kita bunyiin kerincing di samping telinganya atau tepuk tangan di samping telinganya, dia masih menoleh. Namun ketika anak tunarungu mau kerincing, mau tepuk tangan, itu tidak akan menoleh. Ini penyebab dari autisme ya. Penyebab utamanya belum diketahui dengan pasti. Autisme diduga sebagai sebab oleh gangguan neurologi pada sistem saraf pusat. Ada yang pertama faktornya itu faktor genetik, kemudian faktor gangguan pertumbuhan sel otak dan janin, volume otak saat bayi, gangguannya pemangkasan sinapsis, dan aktivitas abnormal di area sosial seperti amigdala, insula, dan korteks
prefrontal. Kemudian ada lagi menurutnya itu sistem hormon dan imun itu berpengaruh kepada penyebab autis. Kadar kortisol dan hormon stres abnormal pada anak-anak autis itu berbeda. Kemudian ada peradangan otak ringan akibat aktivitas sistem imun parental ibu. Kemudian ada antibodi ibu yang menyerang jaringan otak janin juga dideteksi. Kemudian yang terakhir ada lingkungan dan epigenetik, itu paparan parental terhadap polusi, logam berat, infeksi virus, dan defisit nutrisi itu mempengaruhi mereka sehingga terbentuklah ekspresi gen melalui mekanisme epigenetik. Epigenetik perubahan ekspresi gen tanpa perubahan struktur DNA sangat penting dalam neurodevelopment. Nah, itu tadi penyebab autis. Ada juga beberapa yang penyebab autis itu salah satunya karena di dalam tubuhnya beberapa penelitian dia mengambil sampel dari rambut, ketika dicek itu terbanyak di dalam rambut itu kandungan logam. Dan gangguan autis ini lebih banyak pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Tapi ada juga sama perempuan, ketika ada perempuan yang didiagnosa autis itu biasanya akan tingkat autismenya akan lebih parah. Jadi setiap anak autisme itu berbeda-beda tingkatannya ya. Ada tingkat ringan, sedang, sampai bahkan berat. Tergantung subjeknya yang akan kita lakukan observasi dan wawancara. Oke, itu tentang autisme. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana caranya supaya anak autis itu jadi produktif? Oke, anak autis itu jadi produktif salah satunya dengan menggunakan terapi. Dan terapi itu orang tua tidak bisa berfokus hanya ke pusat terapi, tapi orang tua juga harus menerapinya di rumah. Salah satu terapinya itu adalah terapi perilaku. Terapi perilaku itu adalah ranah orang psikologi ya. Jadi teman-teman ketika ada anak berkebutuhan khusus, teman-teman menjadi terapis, itu biasanya kita di bagian terapis perilaku. Salah satunya misalnya tadi ciri-ciri anak autis tidak ada kontak mata, dan itu kita berusaha untuk memaksimalin kontak mata. Jadi pertama yang kita lakukan adalah mengajarkan dia kontak mata. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita memberi instruksi, kita harus menatap mata si anak gitu. Jadi kalau dia nggak natap, mukanya kita pegang ya. Adek, lihat kakak gitu. Dan vokal kita juga harus jelas. Kemudian di proses terapi itu ada yang mejanya berbentuk lingkaran ya. Itu manfaatnya adalah ketika proses terapi anak tidak aktif, maka anak didudukin dan meja setengah lingkaran itu didempetin ke dinding agar anak tersebut tidak berdiri atau tidak jalan. Itu juga melatih konsentrasi si anak. Kemudian setelah anak di terapi perilaku, anak juga diiringin dengan terapi sensori. Tadi ada yang hipersensitif, kayak misalnya dia jalannya jinjit, itu harus kita kurangin. Kemudian ada yang dia nggak mau nginjak rumput gitu. Nah itu harus kita hilangin juga ya, gitu dengan cara menstimulusnya. Misalnya salah satunya mengebros. Di terapi sensori itu ada macam-macam bros ya, itu akan dicobakan di kulitnya si anak bagaimana respon dia gitu. Ada mungkin yang teriak atau ada yang mungkin menarik dan lain sebagainya gitu. Kemudian mereka juga rentan untuk dipeluk ya. Jadi ke anak autis itu kalau dari kecil itu ada kadang anak bayi biasanya kalau dipeluk itu nyaman ya. Tapi kalau anak autis dipeluk itu dia akan gelisah, meronta-ronta gitu. Nah itu juga termasuk di dalam sensoriknya, sensor di dalam tubuhnya gitu. Kemudian setelah sensori, tentu kita akan mencapai karakteristik yang terakhir, komunikasi dengan cara terapi wicara. Tapi terapi wicara bisa dilaksanakan ketika anak sudah mampu melihat
atau berkonsentrasi terhadap terapisnya. Nanti di terapi itu akan ada belajar tentang mukanya dipijit dan lain sebagainya. Kemudian setelah terapi perilaku ada masuk ke fisiologis, itu tentang fisiknya ya, dia kayak misalnya ngambil bola dari ujung ke ujung gitu. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Bu, apakah autis itu bisa disembuhkan? Autis itu termasuk gangguan perkembangan yang berhubungan dengan otak ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memaksimal si anak agar tumbuh kembangnya baik dan kelak dewasa dia mampu untuk hidup sendiri atau hidup mandiri, minimal membereskan atau membersihkan tubuhnya sendiri ya, mandiri kehidupannya, dia makannya dan lain sebagainya. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Sekarang gantian lagi ya, Ibu yang bertanya ya. Dari tadi penjelasan Ibu, kira-kira autis itu apa sih? Sekelompok gangguan perkembangan yang berpengaruh pada sepanjang hidup yang memiliki dasar penyebab gangguan perkembangan di otak. Oke, itu tadi ya. Gangguan autis. Kemudian tadi ada karakteristik 3 ya. 3 itu apa? Oke, silakan. Oke, ada 3: interaksi sosial, perilaku, dan komunikasi. Oke, Ibu rasa teman-teman sudah paham ya apa yang dimaksud dengan autisme. Tadi Ibu jelaskan, kemudian teman-teman juga mampu untuk menjawab pertanyaan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.